Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah bioteknologi akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teknik-teknik dasar rekayasa genetika dan prinsip-prinsip isolasi, karakteristik protein, sequencing, dan deteksi DNA. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada saya sendiri Nur Alia, Alisa Putri, Camelia Rizky, dan Wanda Kristi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, yang pertama pengertian dari sequencing adalah sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Nah, sequencing DNA ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan identitas maupun fungsi gen atau fragmen DNA lainnya. Sequencing yang pertama, pada mulanya sequencing DNA diterapkan dengan mentranskripsikannya ke dalam bentuk RNA terlebih dahulu karena metode sequencing RNA telah ditemukan sebelumnya. Nah, pada tahun 1965, Robert Holly dan timnya mempublikasikan sequence tRNA alani dari kamir yang terdiri dari 77 nukleotida. Nah, pada tahun 1971 yang dipilihkan dengan cara serupa oleh Ray Wu dan Ellen Taylor, keduanya juga dari Cornell University. Selanjutnya, pada tahun 1975, Frederick Sanger dan Alan Colson mempublikasikan metode sequencing DNA secara langsung yang disebut dengan teknik plus minus. Dan yang terakhir, pada tahun 1986, tim Leoritt Hood membuat mesin sequencing DNA otomatis berdasarkan metode Sanger. Sekian penjelasan dari saya terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode-metode dalam sequencing DNA. Yang pertama ada metode Maxam-Gilbert, di mana metode ini dapat diterapkan baik untuk DNA untai ganda maupun DNA untai tunggal dan melibatkan pemotongan basa spesifik yang dilakukan dalam 2 tahap. Kedua ada metode Sanger, di mana sequencing DNA secara otomatis pertama kali dilakukan oleh seorang biokimia yang bernama Frederick Sanger dengan teknik dideoxy chain termination sequencing atau sering disebut dengan teknik atau metode Sanger. Yang ketiga ada metode next generation sequencing. Para peneliti terus mengembangkan teknik sequencing DNA. Untuk sequencing DNA dalam jumlah besar, misalnya sequencing genom manusia, metode Sanger sangat ditinggal. Para peneliti menggunakan metode atau teknik yang sering disebut dengan next generation sequencing. Dan yang terakhir ada metode sequencing generasi ketiga atau third generation sequencing. Dengan metode ini, DNA genom yang akan disequencing tidak perlu dipotong-potong. Ikatan ganda pada DNA genom tersebut diputus, single standard DNA kemudian dilewatkan pada pori kecil yang berukuran nano yang bertanam pada suatu protein membran. Poli kecil tersebut protein serupa dengan protein integral yang terdapat pada membran fosfolipid bilayer. Basa nitrogen nukleotida yang masuk dalam pori tersebut akan menimbulkan suatu arus. Arus yang dihasilkan oleh suatu nukleotida berbeda-beda sehingga perbedaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengetahui sekuen DNA yang sedang melewati pori. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya, teknik rekayasa genetika, deteksi DNA. Isolasi DNA. Semua organisme disusun oleh sel yang mengandung elemen genetik yang sama, yaitu DNA yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom eukariot berbentuk linear, sedangkan kromosom prokariot berbentuk sirkular. Selain itu, prokariot juga mengandung 1 atau lebih plasmid. Plasmid merupakan molekul DNA sirkular dengan ukuran yang lebih jauh kecil dibanding dengan kromosom. Isolasi DNA kromosom. Prinsipnya adalah memisahkan DNA kromosom atau DNA genom dari komponen-komponen sel yang lain. Sumber DNA bisa dari tanaman, kultur mikroorganisme, atau sel manusia.
Membran sel dililis dengan menambahkan deterjen untuk membebaskan isinya. Kemudian pada ekstrak sel tersebut ditambahkan protease yang berfungsi mendegradasi protein. Selanjutnya, ekstrak tersebut dipanaskan sampai suhu 90 derajat Celcius untuk menginaktivasi enzim yang mendegradasi DNA. Larutan DNA kemudian dipresipitasi dengan etanol dan bisa dilarutkan lagi dengan air. Isolasi DNA plasmid. DNA plasmid merupakan wadah yang digunakan untuk cloning gen, sehingga DNA plasmid harus dipisahkan dari DNA kromosom. DNA plasmid mempunyai ukuran yang jauh lebih kecil daripada DNA kromosom. Untuk memisahkan DNA plasmid, maka memerlukan perlakuan yang sedikit berbeda dengan prosedur di atas. Pertama, membran sel dilisis dengan penambahan deterjen. Proses ini membebaskan DNA kromosom, DNA plasmid, RNA, protein, dan komponen yang lain. DNA kromosom dan protein diendapkan dengan penambahan potasium. DNA ditambah protein ditambah potasium yang mengendap dipisahkan dengan cara sentrifugasi. Supermatan yang mengandung DNA plasmid, RNA dan protein yang tersisa dipisahkan. Kemudian ditambahkan RNase dan protase untuk mendegradasi RNA dan protein. Akhirnya DNA plasmid dapat dipresipitasi menggunakan etanol. Selanjutnya, isolasi RNA. RNA, terutama mRNA, merupakan materi genetik yang mengkode suatu protein. Jumlah populasi mRNA akan lebih banyak dibanding dengan DNA. mRNA eukariot dapat dipisahkan dari DNA dengan menggunakan oligonukleotida. Atau RNA total juga dapat diisolasi dari sel dengan menambahkan enzim DNase yang berfungsi untuk mendegradasi DNA. Materi selanjutnya yaitu PCR atau polymerase chain reaction. PCR merupakan suatu teknik perbanyakan potongan DNA secara in vitro pada daerah spesifik yang dibatasi oleh dua buah primer oligonukleotida. Primer yang digunakan sebagai pembatas daerah yang diperbanyak adalah DNA untai tunggal yang urutannya komplemen dengan DNA templatnya. Proses tersebut mirip dengan proses replikasi DNA secara in vivo yang bersifat semi-konservatif. PCR memungkinkan adanya perbanyakan DNA antara dua primer, hanya di dalam tabung reaksi tanpa perlu memasukkannya ke dalam sel. Berikut tahapan PCR. Yang pertama itu denaturasi. Selama proses denaturasi, DNA untai ganda akan membuka menjadi dua untai tunggal. Hal ini disebabkan karena suhu denaturasi yang tinggi menyebabkan putusnya ikatan hidrogen di antara basa-basa yang komplemen. Kemudian yang kedua, penempelan primer. Pada tahap penempelan primer akan menuju daerah yang spesifik yang komplemen dengan urutan primer. Pada proses ini, ikatan hidrogen akan terbentuk antara primer dengan urutan komplemen pada template. Yang ketiga, reaksi polimerase. Umumnya, reaksi polimerase atau perpanjangan rantai ini terjadi pada suhu 72 derajat Celcius. Primer yang telah menempel tadi akan mengalami perpanjangan pada sisinya dengan penambahan DNTP yang komplemen dengan template oleh DNA polimerase. Berikut ada gambar dari tahapan-tahapan PCR. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen PCR yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada enzim DNA polimerase, yang kedua ada primer, yang ketiga reagen lainnya. Yang pertama, enzim DNA polimerase. PCR dilakukan dengan menggunakan klenofragment DNA polimerase. Selama reaksi polimerasenya, enzim ini ternyata tidak aktif secara ternal selama proses denaturasi, sehingga peneliti harus menambahkan enzim di setiap siklusnya. Yang kedua ada primer. Primer merupakan oligonukleotida pendek rantai tunggal yang mempunyai urutan komplemen dengan DNA template yang akan diperbanyak. Panjang primer berkisar antara 20 sampai 30 basa.
Kemudian yang ketiga ada reagen lainnya. Terdapat juga komponen lain yang ikut menentukan keberhasilan reaksi PCR. Komponen tersebut adalah DNTP untuk reaksi polimerase dan buffer yang mengandung MgC2. Baik, selanjutnya ada metode deteksi produk PCR. Produk PCR adalah segmen DNA atau aplikon yang berada dalam jumlah jutaan kopi tetapi tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, PCR perlu diikuti dengan suatu tahap akhir yang bertujuan untuk memvisualisasikan produk PCR. Salah satu metode deteksi yang umum dilakukan adalah elektroforesis gel agarosa. Metode ini didasarkan pada pergerakan molekul bermuatan dalam media penyangga matriks stabil di bawah pengaruh medan listrik. Media yang umum digunakan adalah gel agarosa atau polyacrylamide. Bisa dilihat di samping ada gambar dari elektroforesis gel agarosa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.